Teguh tidak pernah menyangka pendakian singkat di Gunung Salak sore itu akan membuatnya pulang dengan satu pertanyaan yang tidak pernah bisa ia jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsip Sunyi HD. Dari kota mana kamu menonton malam ini? Tulis di kolom komentar. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah mistis berikutnya. Jika sudah, mari kita saksikan bersama. Semoga kalian yang menonton selalu diberi ketenangan hati, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan kisah di channel ini. Teguh tiba di base camp Cidahu sekitar jam 9:40 pagi. Udara masih dingin, tapi matahari sudah cukup tinggi buat bikin atap seng warung kecil di depan pos berkilau-silau. Dua orang pendaki lain lagi repacking carrier. Suara plastik resek dan gesekan kompor portabel terdengar biasa saja. Semua terasa normal. Dia isi logbook tanpa banyak bicara. Nama, nomor KTP, kontak darurat, kolom jumlah rombongan, dia tulis 1 orang. Petugas sempat angkat kepala sebentar. Sendiri, tanyanya santai. Iya bang, cuma samit tipis. Jawab Teguh. Petugas itu cuma mengangguk. Tidak ada yang aneh. Yang aneh cuma satu hal yang tidak dia tulis di logbook. Tujuannya bukan sekadar samit. Teguh datang karena arahan gurunya. Sudah hampir setahun, dia belajar sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan ke keluarganya. Ilmu kebal, begitu gurunya menyebutnya. Tapi bukan kebal seperti di film. Lebih ke ketahanan tubuh. Tidak gampang sakit, tidak gampang celaka. Syarat terakhirnya harus naik ke arah puncak Manik sendirian dan mengambil sesuatu yang ditunjukkan. Gurunya bilang jalurnya tidak semua orang bisa lihat. Kalimat itu terus terngiang di kepala Teguh saat dia mulai melangkah masuk hutan jam 10:12. Awalnya pendakian terasa biasa, tanah masih kering. Akar-akar pohon jadi pijakan alami. Sesekali dia berpapasan dengan pendaki yang turun, mereka saling senyum tipis. Hutan Gunung Salak tidak seramai gunung lain, tapi masih masuk kategori ramai di akhir pekan. Jam 12:37, dia sampai di pos bayangan. Tidak ada bangunan, cuma tanah agak lapang dengan bekas api unggun lama. Dia duduk, minum, cek ponsel. Sinyal sudah hilang 1 bar sejak tadi. Tidak ada yang janggal. Sampai dia berdiri lagi dan melihat papan penunjuk arah kecil yang tadi dia lewati. Panahnya menunjuk lurus. Tadi seingatnya, panah itu sedikit miring ke kanan. Dia diam beberapa detik, mencoba mengingat. Mungkin cuma salah lihat. Papan kayu bisa goyang kena angin. Dia lanjut jalan tanpa banyak pikir. Sekitar 15 menit kemudian, suhu terasa turun lebih cepat dari biasanya. Bukan sekadar adem, ada lapisan dingin yang terasa menempel di kulit, terutama di tengkuk. Padahal, jam di jam tangannya menunjukkan ke 13:05, harusnya masih hangat. Dia berhenti lagi. Hutan di depannya lebih rapat, cahaya matahari terpotong daun-daun tinggi. Bau tanah basah mulai lebih kuat walau belum hujan. Langkahnya melambat. Di titik itu Teguh mulai merasa jalur yang dia ambil sedikit berbeda dari yang dia pelajari lewat forum pendaki. Harusnya ada percabangan kecil dengan tanda pita biru di ranting. Tapi dia tidak melihat pita apapun. Sebagai gantinya, ada jalur tipis di sebelah kiri. Tidak terlalu jelas, tapi cukup terlihat seperti pernah dilalui orang. Kalimat gurunya muncul lagi. Jalurnya tidak semua orang bisa lihat. Teguh berdiri cukup lama di depan 2 pilihan itu. Jalur utama terlihat jelas, jalur kiri terlihat samar. Akhirnya dia belok kiri. Semakin masuk, suara hutan berubah. Bukan jadi sunyi total, justru terlalu detail.
Suara serangga terdengar lebih dekat. Gesekan daun, seperti ada yang mengikuti ritme langkahnya. Dia berhenti, suara itu ikut berhenti. Dia jalan lagi, suara itu muncul lagi. Mungkin cuma sugesti. Jam 14,22, dia sadar satu hal kecil yang bikin perutnya terasa kosong. Tidak ada jejak sepatu lain di tanah. Padahal, jalur Cidau jarang benar-benar sepi. Selalu ada bekas tapak, sisa plastik kecil, atau potongan tali rafia. Di sini tanahnya seperti belum pernah diinjak orang cukup lama. Dia jongkok, menyentuh permukaan tanah. Masih agak lembek. Dia berdiri pelan. Jantungnya belum berdegup cepat. Tapi ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh tipis. Sekitar jam 15:03, dia menemukan sesuatu yang benar-benar membuatnya berhenti di bawah pohon besar. Ada kain putih kecil terikat di batangnya. Bukan pita penanda jalur. Kain itu terlihat seperti sobekan kaos dalam. Terikat dua simpul sederhana. Teguh mendekat, kainnya sudah agak kusam, tapi tidak terlihat terlalu lama di sana. Tidak berlumut, tidak lapuk. Dia sentuh ujungnya, masih lentur. Di bawah kain itu, di tanah, ada goresan seperti bekas benda tajam, membentuk garis lurus sekitar 20 cm. Dia berdiri perlahan. Otaknya mencoba mencari penjelasan logis. Bisa saja pendaki lain iseng. Bisa saja orang latihan survival. Tapi semakin dia melihat sekitar, semakin terasa tidak ada tanda kehidupan manusia lain. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan jadi terlalu tenang. Jam di tangannya menunjukkan 15,11. Teguh merasa tengkuknya dingin lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada nafas yang tidak terlihat berdiri terlalu dekat di belakangnya. Dia tidak langsung menoleh. Dia dengar sesuatu. Bukan langkah, bukan ranting patah. Suara seperti kain yang digeser pelan di atas tanah, tepat di belakangnya. Dan saat akhirnya dia menoleh, jalur yang tadi dia lewati sudah tidak terlihat sejelas sebelumnya. Seolah tertutup bayangan pohon yang entah sejak kapan merapat. Teguh berdiri diam beberapa detik, mencoba memastikan arah datangnya. Untuk pertama kalinya, sejak berangkat, dia ragu apakah dia masih berada di jalur yang sama seperti 5 menit lalu. Teguh tidak langsung panik. Dia memaksa dirinya berdiri, diam hampir 1 menit penuh. Mendengarkan, mengatur napas, supaya tetap stabil. Di hutan, panik itu lebih berbahaya daripada apapun. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan 15,14. Dia menoleh, perlahan, ke belakang lagi. Jalur samar yang tadi dia lewati masih ada, tapi terlihat lebih sempit. Ranting-ranting seperti lebih rendah. Daun-daun di tanah seperti belum pernah terinjak. Perasaan aneh mulai naik pelan-pelan, seperti air yang merembes ke sepatu tanpa terasa. Dia ambil ponsel, tidak ada sinyal. Baterai 63%, masih aman. Teguh memutuskan, lanjut naik. Kalau benar ini jalur yang ditunjukkan, seharusnya ada tanda lain. Gurunya bilang, jangan ragu kalau sudah memilih. Langkahnya sekarang lebih hati-hati. Setiap pijakan dia perhatikan. Tanah mulai lebih lembab. Bau lumut semakin kuat, cahaya makin redup. Walau jam belum terlalu sore. Sekitar 5 menit berjalan, suara itu muncul lagi. Krek, seperti ada ranting kecil patah. Dia berhenti. Hutan ikut berhenti. Beberapa detik sunyi total. Bahkan serangga seperti menahan suara. Teguh jalan lagi. Krek, jaraknya konsisten. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, sekitar 3 atau 4 langkah di belakangnya. Bukan gema, ritmenya tidak persis sama dengan langkahnya. Kadang sedikit terlambat, kadang seperti menunggu. Dia mencoba tes sederhana. Teguh berhenti mendadak dan mundur 1 langkah. Tidak ada suara.
Dia berdiri sekitar 10 detik, lalu berjalan lagi, lebih cepat. Krek. Sekarang lebih jelas, seperti sepatu menyentuh ranting kering. Jantungnya mulai berdetak lebih keras, bukan karena capek. Dia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya batang pohon tinggi, akar besar, dan kabut tipis yang entah sejak kapan mulai turun rendah di antara pepohonan. Jam 15,31, kabut di Gunung Salak memang bisa datang cepat, tapi biasanya lebih ke arah sore, menjelang maghrib. Ini masih terlalu awal. Teguh mulai merasa sesuatu tidak sinkron. Dia memutuskan berhenti sebentar, membuka carrier, pura-pura cari minum sambil diam-diam, memperhatikan sekitar. Kalau ada orang mengikuti, harusnya terlihat pergerakan kecil. Tidak ada, tapi saat dia berdiri lagi dan hendak melangkah, matanya menangkap sesuatu di tanah. Jejak sepatu, bukan jejaknya, solnya berbeda. Pola garisnya lebih tebal dan kasar. Ukurannya sedikit lebih besar dari sepatunya. Jejak itu tepat berada di jalur yang akan dia lewati. Teguh membeku beberapa detik. Dia yakin tidak ada orang yang mendahuluinya di jalur ini. Tanah sebelumnya bersih. Dia sendiri yang sadar tadi tidak ada bekas tapak siapapun. Tapi sekarang jejak itu ada. Masih jelas, masih dalam, seperti baru saja diinjak. Dia jongkok, menyentuh tepi jejak itu. Tanahnya masih sedikit basah, tapi bagian yang tertekan terlihat lebih gelap. Baru, perutnya terasa seperti diisi udara dingin. Dia berdiri dan melihat ke belakang lagi. Tidak ada jejak tambahan di belakangnya. Hanya satu jejak itu. Seolah seseorang melangkah sekali, lalu menghilang. Jam 16,02, cahaya makin turun. Kabut makin tebal. Jarak pandang mungkin tinggal 10 meter. Teguh mulai mempertimbangkan untuk berhenti dan pasang flashlight saja. Tapi egonya masih lebih kuat. Dia sudah sejauh ini. Tujuannya belum tercapai. Dia melanjutkan. Semakin naik, jalur makin aneh. Kontur tanah terasa seperti berputar. Beberapa kali, dia merasa melewati pohon yang sama. Ada batang besar dengan luka gores diagonal setinggi dada. Dia ingat, karena goresannya seperti huruf V. Pertama kali lewat, dia tidak terlalu peduli. Kedua kali melihat pohon itu, dia mulai curiga. Ketiga kali, keringat dingin benar-benar muncul. Jam 16,48. Dia berhenti tepat di depan pohon bergores kelima. Itu lagi. Ini tidak masuk akal. Dia yakin tidak berputar. Kompas di ponselnya menunjukkan arah konsisten. Tapi pohon itu muncul lagi, seolah jalurnya melingkar sempurna tanpa dia sadari. Suara langkah muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Krek. Lalu satu lagi. Krek. Seperti dua langkah. Pelan. Teguh tidak menoleh. Dia bisa merasakan kehadiran itu di belakangnya. Tidak menyentuh. Tidak berbicara. Hanya berdiri. Napasnya mulai tidak teratur. Kalau memang ada, tunjukin aja. Gumamnya pelan. Lebih ke dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, suara hutan berubah. Bukan sunyi. Justru terlalu ramai. Daun-daun bergesek tanpa angin. Suara seperti kain diseret pelan, di tanah muncul lagi. Kali ini, dari samping kanan, kabut bergerak lebih tebal, menutup batang pohon satu persatu. Jam di tangannya bergetar kecil. Notifikasi. Alarm .17.00. Dia tidak pernah memasang alarm jam 5 sore. Teguh menatap layar. Beberapa detik, alarm itu berbunyi tanpa nama, tanpa label. Hanya angka 17,0. Dan tepat saat alarm itu berhenti sendiri, dia melihat sesuatu di depan. Sekitar 8 meter dari tempatnya, berdiri. Siluet seseorang. Berdiri membelakangi dia.
Diam, tidak bergerak. Kabut membuat bentuknya samar. Tapi, jelas itu bukan pohon. Dan yang paling membuat Teguh tidak bisa bergerak adalah satu detail kecil. Orang itu memakai sepatu dengan pola sol yang sama persis. Seperti jejak tunggal yang tadi dia temukan, siluet itu perlahan mulai berjalan. Bukan mendekat, tapi menjauh. Seolah menunggu Teguh mengikutinya. Teguh tidak langsung bergerak. Siluet itu berjalan pelan, tidak tergesa, seperti tahu akan diikuti. Jaraknya tetap sekitar 8 meter. Tidak pernah terlalu dekat. Tidak pernah benar-benar hilang dari pandangan. Jam di tangan Teguh menunjukkan 17,04. Langit harusnya mulai berubah warna. Tapi di dalam kabut semuanya cuma abu-abu. Tidak ada jingga. Tidak ada garis matahari turun. Hanya cahaya datar yang bikin arah sulit dibaca. Teguh akhirnya melangkah. Bukan karena berani, lebih karena rasa penasaran yang lebih besar dari takutnya. Setiap kali dia mempercepat langkah, siluet itu juga sedikit menjauh. Polanya konsisten, seolah jarak di antara mereka memang sengaja dijaga. Tanah mulai menanjak lebih curam. Akar pohon mencuat seperti jebakan. Teguh beberapa kali hampir terpeleset. Napasnya berat, bukan cuma karena tanjakan, tapi karena tekanan di dada yang makin terasa. Suara langkah tambahan tidak terdengar lagi. Sekarang hanya ada dia, dan sosok itu, jam 17,19, siluet itu berhenti. Di depan mereka ada tanah lapang kecil. Tidak terlalu luas. Di tengahnya ada batu besar setinggi pinggang orang dewasa. Permukaannya datar, seperti pernah dipakai duduk. Siluet itu berdiri di samping batu. Teguh mendekat 2 langkah lagi. Kabut bergerak tipis. Dan untuk pertama kalinya, dia sadar sesuatu yang membuat kakinya terasa kosong. Siluet itu tidak punya detail. Wajah bukan karena gelap, tapi karena memang tidak terlihat apa-apa di bagian muka. Hanya kosong, rata, seperti bayangan manusia yang lupa diberi isi. Teguh berhenti total. Jantungnya berisik di telinga. Lalu suara yang tidak berasal dari luar muncul. Bukan suara keras, bukan bisikan asing. Lebih seperti pikirannya sendiri. Tapi nadanya bukan nadanya. Kamu datang bukan untuk mendaki. Teguh menelan ludah. Tangannya gemetar sedikit. Dia sadar, sejak awal tujuannya memang tidak bersih. Dia tidak datang untuk menikmati gunung. Tidak datang untuk belajar rendah hati. Dia datang untuk sesuatu yang ingin dia kuasai. Ilmu kebal, kebal dari sakit, kebal dari celaka, kebal dari takut. Padahal dari kecil, dia tahu Gunung Salak bukan tempat yang bisa diperlakukan seperti itu. Gunung ini punya reputasi. Jalurnya sering bikin orang tersesat. Cuacanya berubah cepat. Banyak kejadian yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Dan dia tetap datang dengan niat mengambil. Siluet itu tidak bergerak. Tapi Teguh merasakan tekanan aneh di telapak kakinya. Seperti tanah di bawahnya sedikit bergetar halus. Bukan gempa, lebih seperti tubuhnya sendiri yang gemetar dan merambat ke tanah. Jam 17,26. Alarm 17,0 tadi terlintas lagi di pikirannya. Seolah ada batas waktu yang sudah dia lewati. Napasnya makin tidak stabil, kepala sedikit pusing. Jalur yang tadi dia lewati terasa jauh dan asing. Dia tidak yakin bisa kembali lewat arah yang sama. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, Teguh merasa benar-benar sendirian. Bukan dalam arti fisik, tapi sendirian dengan kesalahan niatnya sendiri. Dia menatap batu datar di depan. Mungkin itu yang dimaksud gurunya. Tempat pengambilan, tempat ujian. Tapi tiba-tiba semuanya terasa bodoh. Dia berdiri di tengah kabut, mengejar sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pahami sepenuhnya. Aku salah. Ucapnya pelan, suaranya serak, hampir tidak terdengar.
Tidak ada gema, tidak ada jawaban. Hanya hutan yang tetap berdiri. Aku nggak datang buat hal yang benar. Kalimat itu keluar lebih jelas. Siluet itu tidak menghilang, tidak berubah, tetap berdiri. Tapi tekanan di dada Teguh perlahan berkurang. Kabut bergerak tipis lagi. Dan saat itulah dia melihat sesuatu yang sejak tadi tidak pernah dia perhatikan. Di sisi kiri lapangan kecil itu, ada jalur turun yang lebih jelas. Tanahnya lebih padat. Ada bekas tapak lama, bahkan terlihat potongan pita biru kecil tersangkut di ranting. Jalur itu tidak ada beberapa menit lalu. Atau mungkin ada, tapi dia tidak melihatnya karena terlalu fokus mengejar ke atas. Teguh menoleh kembali ke arah siluet. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Batu datar itu tetap ada. Lapangan kecil itu tetap sama. Tapi kehadiran tadi seperti tidak pernah berdiri di sana. Jam 17,33. Langit mulai benar-benar gelap. Teguh tidak berpikir panjang lagi. Dia ambil headlamp, pasang cepat, lalu melangkah ke jalur turun itu. Semakin dia turun, kontur tanah terasa lebih familiar. Akar-akar yang lebih sering dilewati, bekas injakan lama, bahkan satu bungkus permen kosong yang setengah tertimbun tanah. Hal-hal kecil yang tadi tidak dia temukan di jalur naik. Jam 18,21, dia menemukan papan penunjuk arah resmi. Panahnya jelas, catnya masih terlihat, jalur utama. Teguh berhenti sebentar, menoleh ke atas. Kabut di arah tadi sudah menutup semuanya. Tidak ada lapangan kecil, tidak ada batu besar, tidak ada tanda jalur samar. Seolah bagian itu memang tidak pernah untuknya. Dia turun sampai base camp, sekitar jam 20:07. Petugas yang tadi pagi mencatat, namanya terlihat kaget. Lah, cepat banget. Enggak jadi summit, Teguh. Cuma menggeleng kecil, enggak kuat cuacanya. Petugas itu mengangguk, biasa saja. Di meja logbook, Teguh melihat kolom pendaki yang naik hari itu. Tidak banyak, hanya 4 nama, termasuk dirinya. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada rombongan lain yang tersesat. Dan satu hal yang membuatnya diam cukup lama. Jam masuk yang dia tulis pagi tadi, tercatat 09,4, tapi di kolom perkiraan turun, yang biasanya diisi petugas, ada coretan kecil .17.00. Teguh tidak pernah menyebut jam itu ke siapapun. Dia menutup logbook perlahan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, dia sadar sesuatu yang jauh lebih masuk akal daripada semua bayangan tadi. Gunung itu tidak pernah mengganggunya. Yang mengganggu adalah niatnya sendiri. Setiap jalur yang terasa berputar, setiap suara langkah, setiap jejak sepatu tunggal, semua muncul saat dia memaksakan arah yang bukan untuknya. Dan begitu, dia memilih pulang tanpa menuntut apa-apa. Jalur yang benar terlihat jelas. Sejak hari itu, Teguh berhenti berguru. Bukan karena takut pada sosok tanpa wajah, tapi karena dia sadar ada tempat-tempat yang tidak menolak manusia. Yang ditolak hanya kesombongan yang dibawa manusia ke dalamnya.